Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini. Saya adalah mahasiswa UT, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD dengan NIM 877641749. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang terkait tugas 1 mata kuliah Pancasila yang berfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Pendahuluan. Materi ini akan berfokus pada pembahasan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Pancasila dipahami dan diterapkan pada periode kunci, mulai dari era awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Yang pertama, awal kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1949, pada periode ini Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Perannya sangat fundamental sebagai pemersatu masyarakat Indonesia yang beragama, suku, agama, dan budaya. Fokus utama pada masa ini adalah menjadikan nilai Pancasila sebagai landasan untuk membangun negara yang berdaulat di tengah perjuangan mempertahankan Indonesia. Yang kedua, demokrasi liberal dan RIS. Pada tahun 1950 sampai 1959, di masa ini, penerapan sistem multipartai memicu persaingan ideologi yang sangat kuat. Pancasila menghadapi tantangan karena posisinya sering diperdebatkan dalam sidang konstituen untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Akibatnya, implementasi Pancasila dalam pemerintahan menjadi kurang stabil karena partai politik membawa ideologinya masing-masing. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai 1965, mulai dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila kembali ditegakkan sebagai dasar negara. Namun, pada era ini, penafsiran Pancasila cenderung terpusat sesuai dengan gagasan Presiden Soekarno. Pancasila diidentikan dengan konsep nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sebagai upaya menyatukan kekuatan politik yang ada. Yang keempat, Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998, pemerintah Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai asal tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya disosialisasikan secara terstruktur melalui program P4. Meskipun tujuannya baik untuk stabilitas, penafsiran Pancasila pada masa ini bersifat beragam dan terkadang digunakan sebagai alat bantu untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah. Yang kelima, era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Penyimpangan terhadap konstitusi yang belum sempat terlaksanakan. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno biasa disebut pemerintahan Orde Lama. Sedangkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto lazim dijuluki pemerintahan Orde Baru. Pada awalnya, kedua pemerintahan ia bertekad patuh terhadap konstitusi, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kedua rezim itu banyak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi serta membuat kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami keguncangan, kekacauan, dan krisis yang kemudian berakibat pada kejatuhan mereka sendiri, sehingga menimbulkan konflik di Indonesia, seperti Aceh, Maluku, Papua, dan Kalimantan Tengah. Lepasnya kepulauan Indonesia, yaitu Kepulauan Sipandan dan Ligitan, ke tangan Malaysia, dan makin meningginya utang luar negeri Indonesia, maraknya tindakan KKN yang terjadi di kehidupan pemerintah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yang lahir dari kepribadian luhur bangsa dan mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang rukun dan damai. Nilai yang dimuat dalam Pancasila menjadi pondasi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.
Pancasila menjadi dasar hukum dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia dalam segala aspek bidang, baik di daerah maupun pemerintahan pusat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.